Godzilla ini harus membiarkan dirinya dimakan jutaan iblis penghuni neraka agar bisa mengalahkan malaikat penjaga pintu neraka. Godzilla in Hell, cerita Godzilla paling magis dan luar biasa dalam sejarah Godzilla, guys. Di sini Godzilla harus dijebloskan ke neraka untuk mendapatkan pembalasan atas dosa-dosanya. Tapi karena terlalu kuat, justru makhluk-makhluk neraka itu yang harus mati di tangan Godzilla, guys. Bahkan ada momen di mana Godzilla membiarkan tubuhnya dimakan oleh jutaan iblis neraka hingga menyisakan tulang supaya bisa mengalahkan malaikat penjaga neraka yang ribuan kali lebih besar dibandingkan dirinya sendiri, guys. Terus sebenarnya kenapa Godzilla sampai dijeblosin ke neraka? Dan apakah benar ending komik ini terinspirasi dari keyakinan umat muslim soal surga dan neraka? Sampai ada penggambaran jembatan Shiratul Mustaqim. Mari kita bahas, guys, bersama Nasrul di sini. Welcome to Kutu Film. Now I am become death, the destroyer of worlds. Jadi, saat itu Godzilla dijatuhkan ke neraka, guys. Belum dijelasin kenapa Godzilla sampai harus ke neraka. Yang pasti dia jatuh dengan sangat keras hingga membuat sebuah kawah. Godzilla sempat bingung tempat apa yang sebenarnya dia singgahi ini. Hingga akhirnya dia mendengar tembok-tembok di sana seakan-akan berkata kepadanya, "Tinggalkan semua harapan itu bagi siapapun yang masuk ke sini." Dengan penuh amarah, Godzilla lantas menyembur tembok itu hingga hancur, guys. Godzilla kemudian menyusuri tempat itu dan menemukan sebuah peradaban aneh. Di sana, dia menemukan 2 buah cerobong pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ketika Godzilla mendekatinya, alih-alih dapat radiasi sebagai energinya gitu ya, Godzilla justru menemukan tentakel berdarah yang langsung melilitnya. Gak begitu jadi ancaman, Godzilla nginjek tubuh makhluk bertentakel itu hingga mati. Godzilla kemudian melanjutkan perjalanannya melewati dataran yang sangat luas, yang kadang dia menemukan reruntuhan bangunan yang mirip seperti di permukaan bumi. Tiba-tiba dari kejauhan ada gemuruh badai yang semakin mendekati Godzilla. Ternyata itu bukan badai biasa, guys, melainkan badai yang terdiri dari triliunan manusia. Godzilla dikerubungi badai manusia itu yang lantas membawanya berhadapan dengan sosok yang mirip dengan dirinya sendiri. Tapi cloningan Godzilla itu tidak bergerak sama sekali, guys. Bahkan ketika Godzilla berusaha menggigitnya, dia tidak bereaksi. Tapi tiba-tiba ternyata makhluk itu adalah Orga yang sudah bisa menirukan Godzilla berkat DNA Godzilla yang dimilikinya. Orga langsung membanting Godzilla dengan tentakelnya hingga dia kewalahan. Godzilla akhirnya menyemburkan napas atomnya hingga tentakel Orga terputus. Tapi monster itu tidak melepaskan Godzilla begitu saja. Dia menggunakan tentakelnya yang lain dan berusaha menarik tubuh Godzilla ke mulut mengerikannya itu. Di waktu yang sama, Godzilla justru berlari menuju mulut Orga sambil memompa dorsalnya. Ketika tubuh Godzilla sudah masuk ke dalam mulut Orga, Orga menyadari kalau Godzilla sedang memompa napas atomnya. Dan kemenangan Godzilla ini tidak berlangsung lama, guys. Karena sesaat setelah itu, dataran yang diinjak Godzilla tiba-tiba bergemuruh dan hancur, membuat Godzilla terjatuh ke bagian neraka yang lebih dalam. Godzilla kali ini berada di sebuah tempat yang bernama The Abyss, alias jurang kematian. Di sini terdapat sebuah reruntuhan peradaban di dalam gua yang sangat besar yang merepresentasikan reruntuhan yang dibuat Godzilla dan juga pertarungan-pertarungannya melawan kaiju-kaiju lain. Reruntuhan peradaban ini dijaga oleh iblis api alias Rodan. Rodan beberapa kali ingin menyerang Godzilla, namun Godzilla langsung menyemburkan napas atomnya, guys. Hingga akhirnya ketika Rodan menyerang lagi, dia ditampar oleh sambitan ekor Godzilla hingga terjatuh. Godzilla pun melanjutkan perjalanannya menuju bagian gua yang terdiri dari es. Di sana ada sohibnya, guys, yaitu Anguirus yang baru saja bangkit dari es yang membekukannya gitu. Godzilla mengira dia baik, namun justru Anguirus menggigit tangannya sehingga Godzilla langsung membantingnya, guys. Setelah itu, tiba-tiba aja dataran yang diinjak Godzilla kembali runtuh dan menjatuhkannya ke bagian neraka yang lebih dalam lagi. Kali ini Godzilla berada di lepas pantai dengan badai yang bergemuruh. Dari kejauhan dia melihat sosok yang berenang ke arahnya.
Ternyata itu adalah Varan, yang sesaat setelah mereka bertatapan, mereka langsung bertarung guys. Pertarungan itu gak berselang lama karena Varan langsung pergi setelah Godzilla menyemburkan napas atomnya. Namun setelah itu ada cahaya sangat terang muncul dari badai dan muncullah King Ghidorah. Ternyata di sini dikatakan bahwa King Ghidorah lah yang membawa Godzilla ke neraka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertarungan terakhir Godzilla di permukaan bumi adalah melawan King Ghidorah dan Godzilla sempat kalah guys. Sehingga pada momen itu Godzilla langsung dijatuhkan ke neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di bumi yang kebanyakan berbuat kerusakan, khususnya kerusakan bagi kehidupan manusia guys. Dan badai manusia yang tadi sempat mengerubungi Godzilla adalah gambaran orang-orang yang tewas karena keberadaan Godzilla. Di sini, King Ghidorah beberapa kali menyemburkan gravity beam-nya. Tanpa Godzilla sadari, di belakangnya ada pusaran air besar semakin ngedeket guys. Yang akhirnya Godzilla terbawa pusaran air itu hingga lenyap, membawa Godzilla ke bagian neraka yang lebih jauh lagi. Kali ini Godzilla berada di alam yang memperlihatkan peradaban bumi yang sudah porak-poranda. Bumi terlihat sudah gersang dan sudah tidak ada kehidupan manusia lagi gitu. Di sini dia harus berhadapan dengan Space Godzilla. Godzilla hendak menyemburkan napas atomnya, begitu juga Space Godzilla yang bersiap mengeluarkan Corona Beam-nya. Ketika Godzilla masih memompa napas atomnya, Space Godzilla sudah bisa melancarkan semburannya terlebih dahulu. Namun saking kuatnya, Godzilla berusaha keras menahan semburan itu dan berusaha mendekati Space Godzilla walaupun tubuhnya sudah terbakar hebat guys. Ketika sudah berhadapan-hadapan, Godzilla langsung menyemburnya hingga Space Godzilla terkapar. Masih dalam keadaan terbakar, Godzilla menyemburkan napas atom yang lebih dahsyat lagi. Begitupun dengan Space Godzilla. Sehingga adu semburan pun tak terelakkan dan menciptakan ledakan super besar yang membuat bumi hancur berkeping-keping guys. Setelah kejadian itu, Godzilla tiba-tiba bangun di sebuah padang rumput. Di sana dia disambut oleh jutaan peri bersayap Mothra yang mengelilingi sebuah gunung yang terdiri dari bangkai kaiju dengan ratusan mata raksasa. Ketika gunung itu membuka matanya, jutaan peri itu berkata, "Tunduklah, layani perdamaian." Godzilla hanya berdiam diri mendengar seruan tersebut, dan ketika ada satu peri yang terlalu dekat dengannya, Godzilla justru menepuknya hingga peri itu mati. Pada saat itu juga Godzilla langsung diusir dan dijatuhkan dari tempat itu guys. Dia kemudian kembali mendarat di sebuah gua es raksasa yang di sana ada tubuh Space Godzilla yang membeku. Ternyata dia berada di lokasi di mana dia bertarung dengan Space Godzilla sebelumnya. Dilihat dari bekas patung salib Rio de Janeiro yang juga muncul di pertarungan sebelumnya guys. Namun keadaan tempat itu sudah berubah, seakan sudah terkubur es selama berjuta-juta tahun lamanya gitu guys. Tiba-tiba aja tubuh Space Godzilla mengeluarkan asap merah dibarengi sama terbelahnya es di sekitarnya. Sambil tertawa jahat, Space Godzilla bangkit kembali. Di sekelilingnya ada sosok-sosok iblis yang mengatakan selamat datang di neraka secara berulang-ulang. Kemudian iblis-iblis itu memerintahkan Space Godzilla untuk memakan hati Godzilla dan masuk ke dalam kerongkongannya. Karena merasa berisik, Godzilla menggigit beberapa iblis itu hingga tubuh mereka mati guys. Pada momen itu, tiba-tiba aja Space Godzilla langsung menyerang Godzilla dan membuka mulutnya lebar-lebar, yang kemudian iblis-iblis itu masuk ke dalam tubuh Godzilla, guys. Tak berselang lama, ada dentuman di langit gua, yang dimana itu adalah gerombolan peri bersayap Mothra yang ikut masuk ke dalam tubuh Godzilla. Ternyata para peri itu tidak mau Godzilla dikuasai iblis-iblis jahat itu. Sehingga para peri itu memberikan Godzilla kekuatan tambahan untuk melawan Space Godzilla. Kekuatan yang mampu menahan Corona Beam Space Godzilla dan memantulkannya guys. Sehingga sekali lagi Godzilla berhasil mengalahkan Space Godzilla hingga hancur berserakan. Ternyata para peri bersayap Mothra itu bersedia menolong Godzilla karena mereka ingin Godzilla membantu para peri itu untuk melawan neraka sendiri guys. Dalam artian mereka ingin Godzilla melawan semua makhluk-makhluk jahat yang ada di neraka gitu.
Namun sayangnya, Godzilla seakan gak mau berpihak ke siapapun guys. Dia justru menggigit iblis dan para peri bersayap mutra itu secara bersamaan. Padahal udah ditolong gitu ya, tapi Godzilla ini gak mau tunduk sama siapapun gitu. Godzilla ini kayak menuhankan dirinya sendiri guys. Alhasil Godzilla ngeleos aja gitu, entah kemana. Terus kita dibawa ke sebuah pertarungan antara Godzilla melawan King Ghidorah dan Destoroyah. Yang dimana mereka adalah musuh-musuh terberat di universe Godzilla guys ya. Awalnya Godzilla sudah dalam keadaan menang, namun beberapa saat kemudian King Ghidorah dan Destoroyah bangkit lagi. Pertempuran dahsyat pun dimulai lagi guys. Mereka langsung adu semburan. Godzilla benar-benar dicecar, dikejar-kejar sama dua kaiju ini guys. Hingga akhirnya Godzilla dibawa terbang oleh King Ghidorah dan dijatuhkan tepat di atas Tokyo Tower hingga Godzilla tertusuk guys. Tapi itu gak membuat Godzilla mati, Godzilla justru bangkit lagi. Kemudian pandangan Godzilla terpaku ke jalanan, di mana di sana ada kepala Godzilla sendiri yang tergeletak. Di sini Godzilla menyadari sesuatu, bahwa dirinya sedang terpenjara di sebuah pertarungan yang tiada akhirnya guys. Dia mengingat-ingat kembali bagaimana kepalanya bisa terpenggal. Godzilla sadar bahwa di tempat ini kepalanya selalu tersabit oleh ekor Destoroyah dan juga diinjak King Ghidorah hingga kepalanya terpenggal. Kemudian Godzilla hidup lagi gitu ya. Begitupun dua kaiju itu. Begitu aja secara berulang-ulang guys. Tapi di sebuah momen ketika Godzilla udah tumbang, Godzilla ngelihat kalau King Ghidorah dan Destoroyah juga bermusuhan gitu. Jadi Godzilla memanfaatkan kesempatan ini untuk mendobrak dinding di sana buat kabur. King Ghidorah dan Destoroyah yang melihatnya gak membiarkan itu guys. Mereka menyembur Godzilla dari belakang secara bersamaan. Namun cerdiknya Godzilla, dia merunduk supaya semburan mereka mengenai dinding yang hendak dia lubangi. Dan berhasil guys, Godzilla berhasil kabur dari penjara kematian itu guys. Tapi di sini Godzilla merasakan kehampaan luar biasa dikala dia menelusuri dunia yang kosong dan sangat luas seakan tidak ada ujungnya ini guys. Hingga akhirnya ada sebutir salju yang terbang di sekeliling tubuhnya dan membuat Godzilla mengarah ke sumber salju itu. Godzilla memasuki badai salju yang sangat dingin sampai ngebuat sebagian tubuhnya beku guys. Namun tak berselang lama tiba-tiba Godzilla merasakan kehangatan hingga es-es di tubuhnya mulai mencair. Di balik badai salju itu ternyata ada sebuah dunia yang dipenuhi sungai dan air terjun lava. Di sana juga ada jurang yang sangat dalam yang hanya dihubungkan oleh satu jembatan batu. Godzilla langsung menggunakan jembatan itu untuk berpindah dataran. Namun ketika dia sudah mendekati bagian tengah jembatan, jembatan itu hancur dan menjatuhkannya ke dataran yang dipenuhi bebatuan runcing guys. Karena kadal ini agak temperamen ya, jadi dia sengaja mengibaskan ekornya dan menghancurkan batuan-batuan runcing itu. Yang ternyata di dalam bebatuan itu ada miliaran iblis-iblis penghuni neraka guys. Akhirnya Godzilla dikerubungi makhluk-makhluk itu, tapi karena mereka nampaknya tidak berbahaya, yang justru sangat rapuh dengan kibasan ekor Godzilla aja, Godzilla jadi cuek aja gitu. Walaupun kali ini kemanapun Godzilla pergi, dia diikuti oleh miliaran iblis itu. Dan disinilah Godzilla sampai, yang dimana menjadi tujuan akhir agar Godzilla bisa keluar dari neraka. Godzilla menoleh ke atas, yang dimana ada sebuah gunung yang di puncaknya ada sebuah gerbang. Gerbang itu dijaga oleh makhluk bertentakel yang ribuan kali lebih besar dibandingkan Godzilla guys. Disinilah Godzilla langsung mencoba buat menyemburkan napas atomnya, tapi ternyata di sini napas atomnya gak berfungsi guys. Terus si iblis-iblis ini malah ngetawain Godzilla gitu. Gak nyerah di situ aja, Godzilla mencoba mendaki gunung itu yang dimana saking besarnya, Godzilla seakan-akan terlihat sangat kecil guys. Oleh karena itu, pendakian Godzilla ini gak mudah guys. Salah langkah aja bisa membuat longsoran yang sangat besar hingga membuat Godzilla kembali ke dasar. Di sini para iblis itu kembali ngetawain Godzilla guys. Sejenak Godzilla berdiam diri dan memejamkan mata. Tiba-tiba, para iblis itu serentak mengarah ke Godzilla dan mulai menggigit tubuh Godzilla. Iblis-iblis itu memakan tubuh Godzilla hingga habis, menyisakan tulang aja guys. Sampai masing-masing iblis itu perutnya buncit saking kekenyangannya. Tak berselang lama, sesuatu terjadi sama mereka.
Mereka mulai bersuara layaknya Godzilla dan seolah punya semburan napas atom guys. Kemudian mereka mulai mengerubungi tulang belulang Godzilla dan bersatu membentuk tubuh Godzilla kembali. Ini lantas membuat kaget si penjaga neraka karena Godzilla benar-benar mengorbankan tubuh aslinya supaya dia bisa memanfaatkan para iblis itu menjadi tubuh barunya. Nah, setelah tubuh Godzilla terbentuk, semua iblis di tubuh Godzilla mulai membuka mulutnya dan memompa napas atom mereka. Akhirnya Godzilla mengeluarkan napas atom raksasa dari tubuhnya dan menyembur si penjaga pintu neraka itu guys. Godzilla pun menang. Dia bisa keluar dari neraka dengan tenang guys. Godzilla pun kembali muncul di permukaan bumi. Tamat guys. Oke, kita ke bagian penjelasan makna-makna atau filosofi di komik ini yang menurut fans itu memang terinspirasi dari kepercayaan beberapa agama guys. Nah, kita mulai dari penggambaran tingkatan neraka yang dimana komik ini secara tidak langsung berusaha menggambarkan tingkatan neraka menurut Islam. Di sini kalau kalian hitung berapa kali Godzilla terjatuh dari awal komik hingga akhir yang memindahkan dirinya ke bagian neraka yang lain gitu ya. Itu jumlahnya ada 8 kali guys. Nah, dalam Islam tingkatan neraka itu memang ada 8. Ada neraka Jahanam, Laza, Hutama, Sair, Sakor, Jahim, Hawiyah, dan Wayo. Dan masing-masing neraka itu diperuntukkan untuk seberapa besarkah dosa dari orang tersebut. Dan yang paling tinggi adalah neraka Jahanam, yang dimana diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat guys. Nah, kalau di komik Godzilla in Hell ini tidak ada tingkatan hukuman, cuman jadi jumlah berapa kali Godzilla berpindah dari neraka satu ke neraka yang lain aja gitu guys. Itu filosofi yang pertama guys. Nah, yang kedua berkaitan dengan Godzilla yang mendekati akhir cerita. Dia sempat diceritain mati dan hidup lagi secara berulang gitu. Nah, dalam Islam, penggambaran orang yang masuk neraka itu, dia akan selalu dalam keadaan hidup untuk menerima siksaan. Yang dimana ketika tubuhnya sudah hancur, maka Allah akan memperbaiki tubuh tersebut untuk disiksa kembali. Jadi di sini agak sedikit mirip ya, walaupun di komik, Godzilla sempat gak sadar bahwa dirinya sempat mati sebelumnya gitu. Dipenggal oleh King Ghidorah dan Destoroyah. Kemudian masih mendekati akhir cerita, ada jembatan yang harus Godzilla lalui, yang dimana fans percaya kalau jembatan ini mirip sama konsep jembatan Shiratul Mustaqim. Yang dimana kalau di Islam, jembatan ini terbuat dari selai rambut yang dibelah menjadi 7 bagian gitu guys. Yang dimana orang yang berbuat dosa semasa hidupnya itu tidak akan bisa melewati jembatan ini. Dan Godzilla mungkin menjadi penggambaran orang yang tidak bisa melewati jembatan ini guys. Yang dimana dia jatuh ke jurang yang dipenuhi para iblis. Terus kalau kalian lihat di puncak gunung itu, si makhluk raksasa itu menjaga sebuah gerbang berwarna merah. Kalau di Jepang itu disebut gerbang Tori. Yang dimana kalau di kepercayaan Shinto, gerbang itu adalah pembatas antara dunia manusia dan dunia spiritual guys. Yang dimana jelas banget gitu ya, Godzilla benar-benar kembali ke bumi setelah dia melewati gerbang tersebut. Tapi ada satu teori lagi yang menurut fans ini berkaitan sama pertanyaan apakah benar Godzilla kembali ke bumi atau justru dia udah masuk surga. Soalnya kalau di Islam, kalau hukuman di neraka sudah setimpal sama dosa yang diperbuat gitu ya, maka orang itu akan masuk surga. Soalnya kalau kita tarik lagi ke belakang, Godzilla benar-benar bisa melewati hukuman di neraka walaupun dengan cara melakukan perlawanan terhadap makhluk-makhluk di neraka gitu ya. Selain itu, di ending komik ini ada quote yang berbunyi, lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 pertempuran. Maka kemenangan itu milikmu. Kemenangan itu tak dapat direnggut darimu, baik oleh malaikat maupun iblis, surga maupun neraka. Quotes itu adalah quotes Buddha yang dimana bermakna bahwa pengendalian diri adalah kunci dari sebuah kemenangan guys. Dan di kalimat akhir, surga dan neraka dipercaya fans bahwa Godzilla benar-benar sudah berpindah ke surga. Ya, Mimin tahu gitu ya. Mungkin kalian nanya, kenapa quotes-nya dari Buddha tapi nyambung ke kepercayaan Islam soal masuk surga setelah disiksa di neraka gitu. Itu karena komik ini mencampurkan beberapa keyakinan menjadi satu gitu guys. Di awal-awal kan ada beberapa filosofi yang mirip banget sama kepercayaan Muslim. Terus setelah itu ada filosofi yang mirip kepercayaan Shinto. Jadi ada kemungkinan makna ending ini adalah campuran antara kepercayaan Muslim dan Shinto yang membuat fans berpikir bahwa Godzilla udah masuk surga setelah mendapatkan penyiksaan di neraka gitu. Mungkin kalian juga bertanya gitu ya, kenapa penyiksaan terhadap Godzilla ini terasa malah kebalikannya gitu. Justru Godzilla bisa melawan semua makhluk yang ingin menyiksanya.
Alasannya karena di sini Godzilla ingin membuktikan bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak mempan dihukum karena dirinya sendiri adalah dewa. Godzilla gitu guys ya. Jadi intinya si author komik ini pengen bilang kalau Godzilla adalah dewa kehancuran yang lebih kuat dari makhluk-makhluk neraka yang seharusnya menghukumnya gitu. Intinya kayak gitu guys. Komik ini benar-benar mau bilang kalau Godzilla ini adalah entitas dewa juga. Yang dimana walaupun dia membuat jutaan manusia terbunuh ataupun pertarungan-pertarungannya melawan kaiju lain membuat jutaan manusia terbunuh gitu ya. Dia adalah sosok yang lebih tinggi dari manusia guys. Jadi intinya Godzilla sadar kalau di dunia ini dia tuh main karakternya. Bodoh amat sama manusia gitu ya. Secara sederhananya Godzilla tidak memiliki kepercayaan selain dirinya gitu guys. Godzilla itu menuhankan dirinya sendiri gitu guys. Tapi gak usah diseriusin guys ya. Ini cuman cerita fiksi aja gitu. Sama kayak Superman jadi dewa, Thanos jadi dewa, dan sebagainya gitu. Gak ada maksud buat menggoyahkan suatu kepercayaan guys. Oh ya terakhir guys sebelum kita tutup ya. Kalian notice kan kenapa gaya penggambaran bahkan rupa Godzilla itu beda-beda di setiap isu komik ini gitu. Itu karena tim kreatif komik ini beda-beda guys di setiap isunya. Ada yang dipimpin oleh James Tokoe, Matt Frank, Bob Eggleton, dan Dave Watcher. Yang dimana penampilan Godzilla di setiap isunya juga ada yang beda-beda gitu. Isu 1, 2, dan 5 itu adalah desain Godzilla dari film Godzilla Against Mechagodzilla dan Godzilla Tokyo SOS yang biasanya fans menyebutnya Kiryu Goji. Isu ketiga itu adalah Mayor Goji dari film Godzilla 2000 Millennium dan Godzilla vs Mega Guirus. Dan isu keempat itu adalah GMK Goji dari film Godzilla Mothra and King Ghidorah All Monster All Out Attack. Tapi walaupun beda desain, Godzilla di komik ini tetap satu entitas yang sama gitu guys. Gak berbeda sama sekali. Gimana guys? Kalian terpukau gak sama superiornya Godzilla ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Godzilla. Bersama Nasrul di sini. See you in the next video guys.